maka kafir orang yang mengingkari sholat itu sendiri. Nah, kalau kita sebagai umat Islam meyakini dan mengingkari bahwa sholat itu tidak wajib terhadap umat Islam, berarti bukan lagi masuk pada golongan orang Islam kalau dia mengingkari daripada wajibnya sholat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita mengadakan pengajian yang berkaitan tentang pengajian fikih dalam hal membicarakan tentang salat, sehingga memang kita sebagai umat Islam sangat perlu mengetahui apa saja yang perlu kita lakukan di dalam praktek atau melaksanakan daripada sholat itu sendiri. Tentu pada kesempatan ini saya memulai membahas kajian fikih pada kesempatan ini merujuk pada kitab Fathul Mu'in yang berkaitan tentang babus sholah, bab yang membicarakan tentang sholat. Apa sih sebenarnya definisi daripada sholat itu sendiri? Kalau dalam kitab Fathul Mu'in, sholat itu didefinisikan secara syariat aqwalun wa af'alun maksusatun muftatahatun bit takbiri muhtatamatun bit taslimi. Dalam kitab yang lain ada tambahan bisyara'ita maksusatin. Salat itu definisi secara syariat adalah banyak perkataan dan banyak perbuatan yang tertentu atau terkhusus, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Bisyara'ita maksusatin, dengan syarat-syarat yang tertentu. Ya. Di dalam sholat itu ada akwal, ada banyak perkataan yang dijalankan di dalam sholat. Begitu juga dengan af'al, banyak perbuatan yang dipraktikkan di dalam sholat, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itulah yang dimaksud dengan sholat secara syariat. Wasummiyat bidzalika, dan dinamakan banyak perkataan dan banyak perbuatan bidzalika dengan lafadz sholat liistimaliha, karena mengandung adanya akwal, mengandung daripada banyak perkataan dan perbuatan itu alas sholati, atas sholat lugatan secara bahasa. Wahya ad-du'a'u, yaitu doa. Di dalam sholat maka pasti banyak doa-doa yang tercakup di dalamnya. Nah, tentu mulai dari takbir dan diakhiri dengan salam akan mencakup doa-doa di dalam sholat itu sendiri, sehingga dikatakan dinamakan banyak perkataan dan perbuatan bidzalik, yaitu dengan sholat, karena mencakup adanya perkataan dan perbuatan itu atas sholat secara bahasa adalah doa. Orang itu kalau melaksanakan sholat
secara otomatis sudah mempraktekkan adanya doa di dalam. Wal mafrudatul ainiyatu khamsun fi kulli yaumin wa lailatin. Salat fardu ya, atau yang distilahkan dengan fardu ain, khamsun, ada 5 fi kulli yaumin wa lailatin, pada setiap hari dan setiap satu hari satu malam, fi kulli yaumin wa lailatin. Ma'lumatun minad dini bid darurah ya, diketahui dari agama secara langsung. Itu salat, tidak ada yang tidak tahu itu bahwa itu adalah perkara yang wajib. Selama dia Islam, pasti dia tahu bahwa salat itu wajib. Meskipun ada sebagian umat Islam yang belum mempraktekkan, belum melaksanakan yang namanya salat. Makanya dikatakan ma'lumatun minad dini bid darurah, diketahui dari agama secara langsung ya. Bid darurah itu bisa dikata tidak ada yang tidak tahu bahwa salat itu wajib ya. Terus selanjutnya, fayakfuru jahiduha, maka kafir orang yang mengingkari salat itu sendiri. Nah, kalau kita sebagai umat Islam meyakini dan mengingkari bahwa salat itu tidak wajib terhadap umat Islam, berarti bukan lagi masuk pada golongan orang Islam kalau dia mengingkari daripada wajibnya salat itu. Berbeda kalau orang yang Islam itu sendiri, dia meyakini bahwa salat itu wajib tapi belum melaksanakannya, mungkin karena faktor malas, maka tetap dia masuk pada ruang lingkup Islam. Tidak boleh dikatakan sebagai orang kafir. Akan tetapi dia Islam, tapi Islamnya berdosa karena tidak melaksanakan daripada kewajiban salat itu sendiri ya. Walan tajtami hadhil khamsu li ghairi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan tidak berkumpul salat yang 5 waktu ini selain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi sebelumnya itu hanya 1 salat. Kalau kita dikhususkan memang untuk 5 salat. Misalnya kalau disebutkan dalam kitab I'anatul Talibin itu ya, seperti salat subuh itu ya diperuntukkan kepada Nabi Adam. Ya, zuhur diperuntukkan kepada Nabi Daud. Ya, wal asru, salatu Sulaiman, salat asar itu diperuntukkan kepada Nabi Sulaiman. Wal maghribu, salatu Yakub. Sedangkan salat maghrib itu adalah salatnya Yakub. Salat isya salatnya Nabi Yunus. Satu-satu dia. Tapi kalau kita sebagai umat Islam diperuntukkan daripada salat 5 waktu itu, mencakup daripada semua salat yang dilaksanakan oleh nabi-nabi sebelumnya.